Dalam menghadapi krisis yang ada nanti di 2023, setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda dalam menghandle atau mempersiapkan di 2023 nanti. Salah satunya mereka adalah mempersiapkan melalui investasi. Di video ini, gue bakal coba berbagi ke teman-teman semua, kalau misalkan kamu mempersiapkan dana darurat kamu di reksadana pasar uang, ya, bisa dari mulai angka kecil sampai bisa ke angka 6 juta dalam setahun, bahkan bisa sampai 19 jutaan dalam 3 tahun. Nah, bagaimana caranya dan triknya seperti apa? Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis. Jadi teman-teman, ya, tujuan kita itu bukan sebagai pengumpulan return sebesar-besarnya. Karena kalau untuk mempersiapkan dana darurat ini, itu yang pokok adalah bahwa itu akan bertambah, ya, nominal kamu akan menggulung, satu. Kedua, ketika keadaan yang urgent, kamu bisa pakai itu. Itu poinnya yang paling penting tuh sebenarnya di dana darurat. Tetapi untuk mencari instrumen investasi yang tepat, itu butuh kamu riset, kamu nonton video, kamu mungkin searching YouTube, ya kan, atau kamu misalnya searching di Google, ya. Intinya kamu perlu riset dulu, ya, mana yang tepat nih untuk mempersiapkan itu. Sebagian ada yang taruh di emas, sebagian lagi ada yang taruh di reksadana. Nah, di reksadana yang paling cocok menurut gue adalah reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang ini, ya, anggaplah, ya, lo misalkan invest, ya, per bulan. Katakan lu misalkan dari gajian lu tanggal berapa? Tanggal 25 misalkan. 25, lu sisihin 500.000 aja deh per bulan gitu. Ya bisa lah, ya lo coba untuk tekan sebagian daripada pengeluaran lo gitu ya. 500.000 aja per bulan. Lo tuh invest rutin aja tuh. Katakan lu dalam setahun lah. Dalam setahun aja tuh lu udah bisa dapat potensinya, ya. Gue berdasarkan data historis dari salah satu reksadana yang cukup bagus, yaitu Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Itu lo bisa dapat 6 juta 105 ribuan sekian. Itu berdasarkan kalau kamu invest 500.000 secara rutin setiap bulannya sampai 1 tahun. Nah, bandingannya apa kalau kamu misalkan nggak investasi reksadana? Kalau kamu misalkan taruh di bank, katakan kamu diemin aja, kamu bayangin 500.000. Ya kamu kalian aja, 1 tahun ada 12 bulan. 500.000 dikali 12 sama dengan 6 juta. Berarti ada selisih dong, ya kan, antara 6 juta dengan 6 juta 105 ribuan. Ya, selisihnya 100.000. Memang kecil guys, tetapi kan nominal kamu akan tumbuh. Nah, untuk kamu supaya bisa berimajinasi ya, seperti ini. Itu 1 tahun lah. Kalau misalkan kamu investnya rutin selama 3 tahun, ya, itu kamu bisa dapat sekitar 19 jutaan lebih. Yang mana kalau kamu taruh duit itu di bank saja, mungkin mentok di 18 juta. Ya selisihnya 1 juta. Itu beda berapa tahun tuh? Ya, 3 tahun ya. Itu aja selisihnya udah 1 juta. Ada yang namanya compounding interest. Jadi compounding interest tuh jadi efek dari keuntungan itu akan menggulung terus. Jadi makanya semakin lama kamu invest, semakin bagus. Tetapi di sini gue memberitahu teman-teman semua itu bukan untuk kayak oh ya supaya lu menggulung doang, tidak. Tetapi dana darurat itu kan dipakai ketika darurat. Kalaupun seandainya dia tidak darurat, lu misalkan kumpulin ya, terus lu sampai bertahun-tahun, katakan sampai 3 tahun, lu punya potensi lumayan lu sebenarnya. Lu bisa 3 tahun lah, belum tentu lu bisa dapat return bisa 1 jutaan atau mungkin berapa ratus ribu, itu aja udah lumayan. Memang reksadana itu tidak menggaransi keuntungan 100%. Tetapi ya kalau untuk di sini yang gue beri contoh ke kalian ini adalah reksadana pasar uang yang resikonya itu kecil, yaitu penurunannya juga potensinya kecil. Jadi kalau misalkan apakah bakal sama sesuai target? Oh, belum tentu. Tetapi ya dia punya potensi untuk berkembang. Kamu lihat aja secara historis dia kurvanya itu kan tegak lurus. Jadi dia punya potensi naiknya lebih besar. Lain cerita dengan reksadana saham maupun obligasi. Ya, di sini gue membukakan pikiran teman-teman semua bahwa sebenarnya kamu dengan menyisihkan aja setiap bulan, kayak lu
ya lupain aja lah gitu, kayak duit itu ada gitu. Ya udah lu sisihin. Anggaplah lu mungkin kalau apa ya, anak-anak gaul ya kan, lu bilang wah gue pengen open table nih kan, kayak anggap aja duit open table, padahal bukan gitu. Itu adalah duit yang lu buang dan tanda kutip, dalam arti ya lu nggak mikirin lagi. Jadi nanti pas lu ada darurat, lu tinggal cek cepret, udah lo punya duit segitu, lo nggak bakal kepikiran, Bang. Karena dengan cara seperti itu, gue pun bisa survive dalam hidup tuh begitu. Kan hidup ini nggak selalu enak, Pak. Ketika tiba-tiba ada yang nggak enak dan itu butuh duit, ya itu lo bisa pakai. Kalau misalkan lo tidak mendidik diri lo dari sekarang, lo bisa kemana-mana, Pak. Bisa utang, bisa bahkan lo bunuh diri mungkin kalau lo nggak ada jalan keluar. Jadi, cobalah ya, perlahan kamu rubah sikap untuk coba menyisihkan, ya. Ini sebagai contoh misalkan reksadana pasar uang, kamu terserah mau misalkan taruh di mana ya, di emas, dimanapun itu bisa. Tetapi pastikan itu platform yang legal dan memang resikonya kecil karena ini buat dana darurat. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu kamu bisa loh ngasilin sesuatu yang bakal nolong kamu di kedepan hari. Itu sih ya poinnya. Itu poin pertama. Kedua, bakal menggulung. Tapi menggulung itu keuntungan bukan berarti menjadi objektif pertama seperti yang tadi gue bilang. Yang objektif pertamanya adalah menolong lu di kedepan hari secara finansial. Ya, semuanya sisanya terserah Tuhan gitu. Ya kalau kita ngomong terserah Tuhan ya terserah Tuhan, tetapi kita kan wajib berusaha, ya. Ya, makanya itu. Jadi kita berusahanya dengan cara memanage keuangan dengan baik, terus juga mengalokasikan sebagian dana juga ke tempat yang tepat gitu. Oke, ketika itu udah bisa, hasilnya juga akan lumayan. Bedanya apa sih dengan deposito? Lu bisa aja taruh deposito. Sebenarnya kalau lu taruh deposito juga nggak apa-apa guys ya. Gua nggak ada against terhadap deposito juga. Nah, tetapi kalau misalkan di reksadana pasar uang, potensi return yang lo dapat bisa lebih gede ya dibandingkan deposito. Dan pencairannya itu dia tidak kena penalti kalau misalnya suatu saat lo tiba-tiba nyairin gitu ya. Memang itu butuh kayak berapa hari kerja lah. Kalau untuk reksadana pasar uang sekitar 3-4 hari kerja lah. Tetapi ya itu kalau misalkan reksadana pasar uang yang biasa. Ada yang reksadana pasar uang, dia returnnya memang kecil, tapi dia bisa pencairan secara cepat. Itu ada. Ya kalau misalnya di aplikasi Bibit tuh kamu bisa lihat tuh, yang ada gambar petirnya. Nah itu bisa dicairin dalam hitungan menit loh. Jadi ya, sekarang reksadana tuh udah dipermudah banget. Balik lagi, kalau kamu misalkan targetnya bukan return yang gede, tapi dapat return dan punya potensi untuk growing, ya lu bisa pakai reksadana yang bentuknya petir. Cuma sejauh yang gue lihat yang seperti itu returnnya dia nggak akan segede seperti yang kayak reksadana yang nggak ada tanda petirnya gitu. But anyway, sekarang sudah dipermudah guys, platform udah banyak. Jadi ya kalau misalkan lu mau untuk menyisihkan buat ke depan hari itu banyak banget guys gitu. Ya tunggu apa lagi ya, kita nggak pernah tahu pekerjaan kita bakal seperti apa. Apakah nanti akan ada PHK atau enggak, walaupun kita nggak berharap ke sana. Ya siapa sih yang berharap Pak, ya kan? Tetapi ya kan kadang bisa di luar dugaan. Nah kalau kayak gitu, daripada lu nyusahin orang kan mendingan lu nyisihin. Apa salahnya sih nyisihin sedikit gitu buat masa depan. Itu aja, mudah-mudahan sharingan gue hari ini dapat bermanfaat buat temen-temen yang ada di rumah ataupun keluarga kamu ya. Itu aja. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ya, nanti kamu bisa mendapatkan cashback reksadana sebesar 25.000. Nah, langkah pertama kamu itu adalah langkah yang penting. Yang penting kamu mau mulai dan kamu mau belajar. Kuncinya adalah mulai dan belajar. Kalau lu misalkan belajar mulu tapi nggak mulai, percuma. Tapi kalau misalkan lu mulai tanpa belajar, itu pun juga salah. Kenapa? Karena lu bisa sesuatu yang lu ambil itu salah. Tetapi kalau lu pelajari, lu mulai, lu makin mantap, makin bagus, dan lu hasilnya lebih baik. Bila mana kamu merasa informasi ini juga sangat bagus untuk di-share, coba share aja ke teman-teman kamu, saudara kamu, supaya mereka juga tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ubahlah masa depan kamu.